Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Putri Akmalia. Saya Tirta Bening Sedayu. Saya Atika Rabiatul Hanifah. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat rangkaian seri paralel dengan menggunakan aplikasi Proteus pada mata kuliah Fisika Instrumental. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan cara membuat rangkaian seri paralel di aplikasi Proteus. Nah, untuk membuat rangkaian tersebut kita membutuhkan yang namanya komponen-komponen nih, seperti pistor, resistor, DC ammeter, dan DC voltmeter. Nah, untuk kegunaannya akan saya kembalikan lagi ke teman saya. Terima kasih kepada teman saya Tirta. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kegunaan yang ada di aplikasi Proteus. Yang pertama yaitu kegunaan pistor, yaitu sebagai mendesain di sebuah aplikasi Proteus. Nah, yang kedua yaitu resistor. Di situ berfungsi sebagai mengendalikan arus dan tegangan. DC ammeter berfungsi sebagai menganalisis dan membuat suatu rangkaian. Yang keempat yaitu DC voltmeter berfungsi sebagai mendesain atau merancang sebuah rangkaian. Nah, kedua dari DC ammeter, DC voltmeter itu kegunaannya sama. Terima kasih. Nah, setelah udah dijelaskan oleh teman saya tadi apa itu kegunaan pistor, resistor, DC ammeter, dan DC voltmeter, sekarang kita bisa mendapatkan komponen-komponen tersebut. Nah, kita dapat memencet tab menu P yang ada di sebelah kiri kita. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mencari yang namanya resistor. Oke, setelah udah kita cari, selanjutnya kita nyari pistor. Kita tap lagi, lalu kita cari yang namanya pistor. Nah, setelah udah ada resistor dan pistor, kita masih membutuhkan DC ammeter dan DC voltmeter. Untuk mendapatkan komponen kedua ini, kita bisa memencet tab menu yang ada di sebelah kiri kita yang ini. Nah, kita pencet DC ammeter ini ke kanan, ke halaman dulu. Setelah itu kita enterkan, lalu kita pencet DC voltmeter, DC voltmeter. Nah, kita pencet. Nah, setelah udah kita pencet keduanya, oke, kita tinggal ngerangkai yang dirangkai oleh teman saya. Di sini saya akan membuat rangkaian seri paralel pada aplikasi Proteus. Yang pertama-tama, seperti yang sudah disiapkan dan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kita membutuhkan resistor, V-source, DC ammeter, dan DC voltmeter. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita membutuhkan V-source. Kita klik pada option V-source di samping kiri. Kita letakkan V-source di papan kerja kita. Lalu kita menggunakan resistor. Kita letakkan juga resistor di papan kerja kita. Letakkan berapa jumlah resistor yang kalian butuhkan. Di sini saya membutuhkan 4 resistor, maka saya akan meletakkan 4 resistor pada papan kerja saya. Oke. Lalu saya akan memutar arah dari resistor saya. Saya akan memutar semuanya. Setelah itu kita membutuhkan DC ammeter dan DC voltmeter yang letaknya berada di sini, root sheet 1 atau root sheet 1. Di sini bisa kita lihat sini ada DC voltmeter dan DC ammeter. Kita pertama-tama akan meletakkan DC ammeter. Setiap resistor membutuhkan 1 DC ammeter dan 1 DC voltmeter.
letak DC ammeter bisa di atas, di bagian atas dari resistor. Seperti ini contohnya. Kalau yang di bawah sini bisa kita letakkan di atasnya atau di bawahnya sini, tapi saya akan letakkan dia di atas sini. Ini juga di sini, dan ini di sini. Kita buat dia searah dengan resistor kita. Tapi harus tanda positif yang di atas dan negatif yang di bawah. Kalau misalnya negatifnya yang di atas, positif yang di bawah, ketika kita mulai nanti rangkaian kita untuk melihat hasilnya, dia tidak akan bekerja. Yang ini juga seperti itu. Ini juga sama. Setelah itu, DC voltmeter dapat kita letakkan di bagian di atas resistor. Di sini, dan di sini. Lalu kita dapat menghubungkan V-source ke resistornya dengan menghubungkan menggunakan, kita bisa bilang jadi kabel. Saya menyebutnya kabel saja ya, kabel. Kita hubungkan semuanya. Tapi kita tidak bisa menghubungkan garis yang langsung dari V-source ini ke sini, ke DC voltmeter, karena ketika kita menghubungkan ke DC voltmeter, maka nanti rangkaian yang kita kerjakan ini akan error atau dia tidak akan berjalan. Maka kita akan menghubungkannya ke DC ammeter. Dari DC ammeter kita hubungkan ke resistor kita. Dari resistor kita hubungkan lagi ke kabel yang menghubungkan ke V-source. Ini juga kita letakkan ke sini. Lalu ini, dan ini juga. Lalu maka DC voltmeter ini kita hubungkan dengan resistor kita, bukan dengan kabel yang berada di atas ataupun di mana. Dia harus dihubungkan dengan kabel yang menghubung ke arah resistor, karena setiap satu resistor dia membutuhkan satu DC ammeter dan satu DC voltmeter. Sini, lalu ini juga, ini juga, ini juga, ini, dan ini. Setelah rangkaiannya sudah kita rangkai dengan baik, maka kita akan mengganti angka dari resistor dan V-source. Di V-source ini saya akan membuat dia menjadi 600 ya teman-teman. 600. Di resistor pertama saya akan membuat dia menjadi 30. Yang kedua 20. Yang ketiga 20 juga. Kalian dapat menggantinya sesuka hati kalian, seberapapun yang kalian ingin buat, kalian bisa menggantinya di sini. Dan ini 10. Setelah itu, maka kita dapat memulainya. Kita memulai dengan memicet tanda play di bawah sebelah kiri ini, kita visit. Lihat, maka di sini dia akan terisi seberapa arus dan tegangan yang berjalan di setiap resistornya. Seperti di sini dia 12 ampere, di sini 102 ampere, di sini 30 ampere,
di sini 60 ampere. Tegangannya di sini 600 volt, di sini 600 volt. Karena di rangkaian paralel tegangan 1, 2, dan 3 itu sama. Nah, dapat diartikan berarti V1 sama dengan V2, V2 sama dengan V3. Yang berbeda yaitu dianya arus, atau I1 tidak sama dengan I2, I2 tidak sama dengan I3. Dapat kita lihat di sini. Arusnya berbeda-beda ya teman. Di sini ada 12, di sini 30, dan di sini 60. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian video yang dapat kami ajarkan tadi, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.